Baik, selamat siang Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Rifa Laila Syarifatul Munawaroh, SHMH sebagai mediator yang telah dipilih oleh Ibu. Selanjutnya kepada Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan Ibu yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Ais sebagai penggugat dalam kasus ini. Kenalkan nama saya Arum sebagai tergugat dalam kasus ini. Baik, langsung saja saya jelaskan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4, disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada sidang Ibu Ais dan Ibu Arum kali ini telah disepakati menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelumnya saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahap-tahap mediasi. Di antaranya, yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Ya, saya setuju. Ya, saya juga setuju. Baik, kali ini kita mulai mediasi di siang ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Ais terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Bu? Setuju. Baik, silahkan Ibu Ais. Ya baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi begini, Ibu Arum saat ini itu masih terkait utang piutang dengan saya, padahal di dalam surat perjanjian, Ibu Arum itu sepakat untuk melunasi semua hutang piutangnya pada tanggal 18 Maret 2002. Namun pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan surat somasi kepada yang tergugat. Namun, sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Arum ini. Baik, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini? Ya, saya sangat kecewa. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu Bu? Ya, betul. Karena dari hutang Ibu Arum ini terbilang tuh cukup besar untuk dalam surat perjanjian ini. Setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Ais, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Arum untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silahkan Bu Arum. Terus terang Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Ais. Apakah ya tidak ada jalan selain melakukan gugatan? Karena masih banyak jalan alternatif, misalnya berunding. Dan saya pikir bahwa kita kan sudah dewasa, maka akan mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Baik Bu, saya harap Ibu jangan bernyali, karena saya itu sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap Ibu ini. Nah, kalau memang Ibu ada niat baik, itikat baik, seharusnya itu memberikan respon yang baik. Nah, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan seakan-akan dia itu tidak bertanggung jawab. Harap tenang Bu, kalau pihak satu berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan, agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Ya, dilanjutkan. Baiklah, silakan untuk Ibu Arum dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya menyadari betul bahwa keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Ais menggugat saya karena gugatan ini nama baik saya menjadi tercoreng. Oh, jadi Ibu Arum ini kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik. Apakah benar begitu, Bu? Iya Bu, benar. Saya harap juga begitu. Setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Ais dan juga dari Ibu Arum, saya menemukan kesepamahaman awal, yaitu yang pertama, Ibu Ais dan Ibu Arum menginginkan adanya hubungan yang baik.
Yang kedua, Ibu Ais dan Ibu Arum menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Bukan begitu dimaksud para ibu? Iya, baik. Benar. Baiklah, selanjutnya seperti yang Ibu Ais dan Ibu Arum ungkapkan, bahwa sebelum perkara ini terjadi sebenarnya Ibu Ais menganggap Ibu Arum sebagai terutang yang dapat dipercaya. Dan sebaliknya, Ibu Arum menganggap Ibu Ais sebagai pemberi utang yang bisa diajak kerjasama. Kalau saya boleh bertanya, kemungkinan kelanjutan utang piutang di kemudian hari seperti apa? Sesuai yang telah saya jelaskan ya Bu ya, bahwa Ibu Arum itu segera mungkin dapat melunaskan hutang-hutangnya karena ini sudah jatuh tempo. Baik Bu, yang diinginkan oleh Ibu agar terutang cepat melunasi, benar begitu? Ya, Mengenai penjelasan dari Ibu Ais, apakah dari pihak Ibu Arum ada tanggapan? iya Bu, sebenarnya saya kecewa terhadap Ibu Ais karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi ini. Dalam hal ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik, bukan seperti itu? Baik, penjelasan dari Ibu Ais dan Ibu Arum, saya dapat menyimpulkan bahwa masalah utang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Ais dan Ibu Arum dapat dilanjutkan, benar begitu Bu? Iya, benar. Baiklah, jika demikian antara pemaparan kedua belah pihak, maka ada keterangan yang harus dicapai. Di antaranya, yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua pembahasan tersebut, yang ingin Ibu Ais dan Ibu Arum bahas terlebih dahulu yang mana? Yang jelas sih saya segera mungkin ya Ibu Arum dapat melunasi utang-utangnya. Terus terang Bu mengenai pelunasan hutang piutang, ini saya akan mendapat kesulitan karena saya pikir kita bahas nama baik dulu bagaimana. Bagaimana Bu Ais, apakah bisa dipertimbangkan? Iya boleh, saya setuju untuk membicarakan nama baik dulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Ais dan Ibu Arum, selanjutnya mengenai pembayaran. Apakah benar begitu? Setuju Bu? Ya. Setuju Bu. Setelah kedua belah pihak setuju membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Ibu Ais dan Ibu Arum untuk mengajukan pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mengemukakan usulannya? Apakah dari Ibu Ais dan Ibu Arum mempunyai usul dalam penyelesaian ini? Jadi gini Bu, sebelumnya hubungan saya dengan Ibu Arum itu cukup sangat baik ya. Nah, saya juga percaya memberi pinjaman dengan jumlah yang cukup besar karena namun pada kenyataannya justru memanfaatkan kebaikan yang saya kasih gitu. Hal ini tuh sulit sulit untuk saya terima. Hal pelunasan hutang piutang pasti akan saya lunaskan. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan dan harap pengertiannya. Apakah dari Ibu Arum mempunyai usulan atas kepastian dalam membayarnya? Baik, kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat bagaimana cara bayarnya dan berapa jumlah yang harus dibayar, saya rasa itu sudah cukup. Oh iya, saya sangat setuju mengenai apa yang kita tuangkan terjadi pada perjanjian tersebut. Akan tetapi, kapan kepastiannya dari Ibu Arum untuk bisa membayar hutang piutang tersebut? Pasti saya akan segera melunasi, hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabarannya untuk Ibu Bu Ais ini karena saya meminta penundaan pembayarannya sampai 3 bulan ke depan. Apakah ada tanggapan lagi dari Bu Ais? Tidak. Yang pasti saya akan jadi gini, baik tidak jadi masalah asalkan 3 bulan saya mau itu hutang piutang tersebut sudah lunas. Bahwasanya modal usaha saya gaji untuk 3 bulan ke depan, usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi hutang saya tersebut semuanya. Menurut saya, usulan dari Ibu Arum sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Ais atas usulannya? Terus terang terhadap utang piutang ini, saya ingin cepat dilunasi, tapi baik tidak apa-apa untuk ini. Tetapi pada bulan ketiga, Ibu Arum itu harus sudah membayar hutang-hutangnya yang saya mau.
Baiklah, pada pertemuan mediasi ini telah tercapai sepakat, yaitu mengenai saling menjaga hubungan baik dan menjalin nama baik dan dibayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya bulan ketiga ke depan harus sudah lunas dibayarkan. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian di mana dalam surat perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Saya ingin bertanya, Bu, apa perbedaan dari dua klausul tersebut ya? Baiklah, saya akan menjelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, sehingga apabila suatu pihak prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan sebuah gugatan. Oh, berarti kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis ya, majelis hakim. Karena kenapa? Karena kesepakatan itu masih ada banyak yang belum dipenuhi oleh Ibu Arum tersebut. Bagaimana dari pihak Ibu Arum, apakah Ibu setuju? Iya Bu, saya setuju. Baiklah, saya menyerahkan kesepakatan yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan oleh panitera penggugat. Sekian mediasi kita kali ini. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih juga.